Pertamina siapkan strategi demi tingkatkan pertumbuhan ekonomi. Aktivitas masyarakat Indonesia meningkat dan kembali normal seiring dengan keberhasilan pemerintah menangani pandemi COVID-19. Hal ini memberikan pengaruh pada peningkatan kegiatan perekonomian, peningkatan aktivitas tercermin dalam peningkatan konsumsi BBM sektor retail Pertamina yang tercatat secara nasional pada kuartal 3 tahun 2021. Telah mencapai 34 juta kiloliter, meningkat hingga 6% dibandingkan kuartal 3 tahun 2020. Sedangkan untuk BBM gasolin atau bensin terdapat peningkatan sekitar 4%, dan untuk gasoil atau diesel bahkan mencapai 10%. Dalam laporan Badan Pusat Statistik atau BPS yang menyatakan pertumbuhan perekonomian pada semester 1 tahun 2021, sekitar 3,1% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Pada kuartal ketiga 2021 diproyeksikan pertumbuhan ekonomi di rentang 4 hingga 5% year on year. PJS Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga Irto Ginting menjelaskan, keberhasilan menangani pandemi berdampak pada kebutuhan atau demand BBM, termasuk retail dan industri. Dibandingkan pada awal PPKM, demand BBM retail meningkat 8%, sedangkan pertambangan meningkat 35%. Sedangkan industri perkebunan meningkat 26% dan sektor migas 21%, serta industri lainnya mencapai 17%. Diketahui penggunaan solar subsidi konsumsi harian sejak September mengalami peningkatan 15% dibandingkan rata-rata harian pada periode Januari sampai dengan Agustus 2021. Kenaikan signifikan terjadi di beberapa wilayah seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Riau. Pertamina berkomitmen untuk memenuhi dan berkoordinasi dengan BPH Migas untuk penambahan kuota solar subsidi. Di sisi lain, Pertamina Patraniaga terus memastikan stok maupun proses penyaluran supply chain aman berjalan dengan baik. Bahkan telah dilakukan penambahan penyaluran solar subsidi di beberapa wilayah yang juga mengalami peningkatan konsumsi secara signifikan seperti Sumatera Barat sebesar 10%, Riau sebesar 15%, dan Sumatera Utara sebesar 3,5%. Selain penambahan penyaluran, Pertamina juga memastikan kecukupan dan distribusi solar subsidi, mengoptimalkan produksi kilang, serta melakukan monitoring penyaluran agar tepat sasaran. Antara lain dengan sistem digitalisasi dan pemantauan secara real-time melalui Pertamina Integrated Command Center atau PICC. Dalam proses penyalurannya pun, Pertamina Patraniaga juga mematuhi regulasi dan ketetapan pemerintah yang berlaku. Langkah Pertamina Patraniaga dengan terus melakukan perhitungan proyeksi kebutuhan solar subsidi untuk memastikan supply yang dilakukan dapat memenuhi peningkatan demand yang tinggi. Sedangkan untuk stok dan penyaluran BBM non-subsidi seperti Deklite, Pertamina Dex, Pertamax, dan Pertalite, Pertamina pastikan dalam kondisi aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan terjadi kelangkaan. Selain berkoordinasi dengan pihak terkait, Irto Ginting mengatakan bahwa Pertamina Patraniaga berkomitmen untuk menyalurkan solar subsidi dengan tepat sasaran sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Dan jika diketahui lembaga penyalur atau SPBU terindikasi dan terbukti terdapat penyelewengan, Pertamina tidak segan memberikan sanksi tegas. Hingga Oktober 2021, terdapat 91 SPBU yang telah tersebar di seluruh Indonesia, yang juga telah diberikan sanksi berupa penghentian supply atau penutupan sementara maupun sanksi seperti pergantian selisih harga jual solar subsidi akibat melakukan penyaluran yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penyelewengan yang dilakukan misalnya adalah transaksi yang tidak wajar, pengisian jerigen tanpa surat rekomendasi, dan pengisian ke kendaraan modifikasi. Pertamina Patraniaga juga mengimbau masyarakat untuk tidak segan melaporkan ke aparat jika menemukan indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi di lapangan. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi intens dengan aparat untuk kembali menindak tegas penyimpangan penyaluran solar yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pertamina siapkan strategi emas demi hasilkan inovasi ratusan miliar. PT Pertamina Geothermal Energy atau PGE terus mendorong pegawainya melakukan inovasi untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan lewat ajang Q Fashion Awards 2021
Q-Fashion Awards 2021 yang merupakan forum CIP PGE dengan tema Supporting Corporate Business Growth to Reach a World-Class Geothermal Green Energy Company Through Impactful Innovation yang digelar dari tanggal 11 hingga 15 Oktober 2021 melalui aplikasi Mivent PGE. Hasilnya, inovasi untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan lewat ajang Q-Fashion Award 2021 ini dapat menciptakan potensi hingga ratusan miliar rupiah. Direktur Utama PGE Ahmad Juniarto memberi apresiasi kepada seluruh perwira PGE atas berbagai inovasi yang telah dilakukan dan berharap tetap berinovasi untuk mendukung tercapainya sasaran strategis perusahaan. Dia juga memberikan selamat kepada seluruh perwira PGE atas pencapaian yang telah diberikan. Selamat kepada seluruh perwira PGE dengan pencapaian yang luar biasa dengan inovasi yang tiada henti dan pada akhirnya kita semua menjadi pemenang, kata Ahmad. Ajang Q-Fashion Awards 2021 diikuti sebanyak 115 gugus PGE dalam penjurian Q-Fashion 2021 secara virtual. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya sebanyak 108 gugus PGE. Sejumlah 54 gugus berhasil mendapatkan penghargaan predikat Gold, sedangkan 51 gugus meraih Silver dan 5 gugus lainnya mendapatkan Bronze. Setelah acara dilaksanakan selama 5 hari, Q-Fashion Award 2021 menghasilkan real value creation sebesar 14,2 miliar rupiah, potensi value creation 242,6 miliar rupiah, dan project value creation 94,6 miliar rupiah. Tak hanya di internal perseroan, inovasi yang dihasilkan oleh perwira PGE juga menyabet penghargaan Dharma Karya ISDM yang merupakan penghargaan tertinggi di sektor energi. Salah satunya adalah inovasi PC Proof GIMS yang meraih penghargaan Dharma Karya ISDM tingkat muda. Inovasi ini merupakan sistem yang meningkatkan efektivitas audit manajemen sistem melalui sistem aplikasi PAS atau PGE Audit System di PGE. Kemudian penghargaan lainnya yang diterima PGE juga Dharma Karya ISDM muda. Kali ini penghargaan diberikan untuk FT Prof Jazz Lab atas penemuan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengujian sampel uap panas bumi dengan metode acid conversion di PGE area Kamojang. Q-Fashion Award 2021 ini menunjukkan konsistensi perusahaan dalam memunculkan semangat inovasi pada seluruh perwira PGE. Selain itu, Q-Fashion Award 2021 ini merupakan bagian PGE dalam menjalankan bisnisnya yang selalu menerapkan aspek environment, sosial, dan governance atau ESG. Khususnya di sisi environment atau lingkungan sebagai wujud dukungan PGE terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan energi panas bumi yang ramah lingkungan. Penghargaan ini memberikan kebanggaan pada institusi dan menunjukkan upaya perbaikan organisasi dan transformasi telah berjalan pada arah sesuai dengan yang diharapkan. Apresiasi diberikan Ahmad Juniarto kepada seluruh perwira PGE atas berbagai inovasi yang telah dilakukan pegawai serta berharap tetap berinovasi untuk mendukung tercapainya sasaran strategis yang sesuai dengan perusahaan. Di samping itu, program ini pun merupakan wujud memenuhi komitmen PGE untuk goal ke-7 SDGs atau Sustainable Development Goals, yaitu memastikan akses energi terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua atau Affordable and Clean Energy. Penyelenggaraan Q-Fashion Award 2021 menunjukkan konsistensi perusahaan dalam memunculkan semangat inovasi pada seluruh perwira PGE sebagai wujud dukungan PGE terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan energi panas bumi yang ramah lingkungan.